Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cangkir, Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, berbincang dan berpikir ya. Selamat datang Bu Dr. Anna-Sari Mustafa SKM MSc dari Poltekkes Kemenkes Malang. Alhamdulillah hari ini Poltekkes Kemenkes Malang silaturahmi ya Bu, bersama 16 timnya. 16 orang Oke. ya. Monggo silakan Ibu, kira-kira hasil studi banding tadi yang bisa Ibu dapatkan apa? Baik, terima kasih Ibu Ida. Ini Ibu Ida ini sahabat saya ini. Saya sapa dulu, ini sahabat Cangkir ya. Iya. Berbincang dan berpikir di Polkesyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang. Saya Anna-Sari Mustafa sebagai Kapus Bangdik sama dengan Bu Ida ya. Saya dari Poltekkes Kemenkes Malang. Pada hari ini senang sekali berkunjung ke sini ya, ke Polkesyo, dan sekaligus juga mampir ke Cangkir ini ya. Kita mencoba untuk berbincang-bincang dan berpikir. Pada hari ini kami memang mengunjungi Polkesyo untuk studi banding Bu Ida ya. Jadi malu ya Bu studi banding, padahal apa-apa. sama ya kita. Ya sama-sama belajar Iya. ya. Katanya kalau istilah Jawanya apa Bu Ida, ngangsu kaweruh Oh, ya. nggih. Kami akan mencari ilmu, informasi, dan mungkin sekaligus sharing ya. Kalau Iya. misalnya kami punya juga kita saling berbagi ya. Nah, ini terutama terkait dengan rencana Poltekkes Malang akan membangun lab terpadu ceritanya iya. ya. Jadi dalam merencanakan pembangunan gedung ini di Poltekkes Jogja, katanya di sini sudah ada lab terpadu Iya, ya. betul sekali. Ya, kami ingin melihat bagaimana rancangannya, kemudian pembagian ruangannya, lab-labnya, lalu bagaimana sistem pengelolaannya gitu, penjadwalan. Dan tadi terima kasih banyak Bu Ida dan tim ya dari Polkesyo ini sudah menyampaikan atau memberikan informasi kepada kami Poltekkes Malang tentang apa yang kami ingin tanyakan ya. Nah, kami ber-16 sebetulnya ya, berangkat dari Malang. Dan ber-16 itu terdiri beberapa teman ya, yaitu sejawat penjaminan mutu, Kapus penjaminan mutu, Pak Tanto ya. Ada dosen juga. Terus ada ya, Bu. sebagai dosen anatomi, mikrobiologi, parasitologi gitu ya. Kemudian ada kalapnya juga ya, kalab ya. Jadi Kepala Laboratorium Poltekkes Malang Poltekkes ya. Malangnya juga. Kemudian karena terkait dengan pembangunan gedung, juga tim dari pembangunan gedung tadi, yaitu dari tim perencanaan dan BMN ya, lalu termasuk PPK-nya gitu kita bawa sekalian, jadi bisa berbincang juga dengan tim dari pembangunan gedungnya, lab terpadu dan pengelolaannya yang ada di Polkesyo gitu. Ya. Tadi alhamdulillah kita sudah melakukan proses penerimaan ya Bu. Tadi kita sudah menerima tim dari Poltekkes Kemenkes Malang di ruang Garuda 2. Tadi kita sudah jalankan prosesinya, diawali dengan pembukaan ya. Kemudian penyajian profil Poltekkes Kemenkes Yogyakarta dan profil dari laboratorium terpadu. Kemudian diskusi dan tanya jawab yang dipandu oleh Ibu Muryani, Kepala Laboratorium Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, yang saat ini bersama tim dari Poltekkes Kemenkes Malang sedang studi kampus ya, mengunjungi laboratorium yang ada di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Kami memiliki laboratorium terpadu dari beberapa program studi yang ada di tempat kita. Poltekkes Kemenkes Yogyakarta memiliki 6 jurusan Ibu dan 17 program studi yang terdiri dari 3 tempat. Jadi kita berada sekarang ini di kampus utama. Kampus utama ini ada prodinya, ada 3 jurusan, yaitu jurusan keperawatan, memiliki prodi D3 keperawatan, STR keperawatan, dan profesi nurse.
Kemudian jurusan kesehatan lingkungan itu ada prodi D3 sanitasi dan STR sanitasi kesehatan lingkungan. Iya. Kemudian ada jurusan gizi Bu di sini. Iya betul. Ada prodi D3 gizi, prodi sarjana terapan gizi dan dietetika, dan prodi profesi dietetik. Iya. Kemudian di tempat yang lain ada jurusan teknik laboratorium medik, jurusan kebidanan, dan jurusan kesehatan gigi. Kebetulan karena kunjungan tim Poltekkes Malang di kampus induk, jadi kita yang dilihat baru 3 jurusan. 3 jurusan Ya. ya Ibu ya. Kira-kira yang ingin dipelajari atau yang ingin didapatkan dari kita apa saja Bu, kaitannya dengan lab dan pembangunan gedung terpadu? Iya. Jadi mumpung kami sudah datang ke sini ya Bu Ida ya, kami tadi ingin mempelajari atau mendapatkan informasi tentang tadi ya, dan sudah disampaikan tadi dari video-videonya Ibu ya, jadi tentang bagaimana sih bentuk fisiknya lab terpadunya di Polkesyo, kemudian bagaimana sistem penggunaan labnya tadi ya, lalu siapa saja yang mengelola ya, tim yang mengelola, dan bagaimana mungkin sistem penggunaannya lab tadi untuk penjadwalannya gitu ya, termasuk kemudian pengajuan bahan tadi pengajuan ya Bu, bahannya, proses pengajuan bahan. iya, lalu penanggung jawabnya gitu ya, lalu bagaimana pelaksanaan pada saat praktikumnya atau mungkin penggunaan lab sebelum, selama, dan juga setelahnya seperti apa tadi ya. Kami sudah dapat banyak sekali gambaran tadi Bu Ida ya, dari teman-teman page penanggung jawab labnya masing-masing jurusan tadi udah menceritakan ya kepada kami, dan sudah dapat beberapa gambaran ya. Ada yang sama, ada yang berbeda, ada yang baru, ada yang kami bisa bawa pulang nanti, ada juga yang mungkin kami akan bisa padukan tadi ya. Betul. Kami sudah terima kasih sekali karena tidak jauh berbeda sebenarnya Bu Ida, karena di Malang juga kami memang mempunyai 4 jurusan saja. Tapi punya 20 prodi. Lebih banyak ya Bu. Prodinya kita 17, Malang 20 ya. 20 itu pun ada beberapa memang yang prodi jenuh. Kita sudah gabung gitu ya, sudah kita minimalisasi, tapi kami juga punya prodi yang memang prodi gado-gado ya. Jadi yang memang harus ada dan dikelola oleh ketua jurusan dan sekretaris jurusan yang memang agak lebih variasi ya, karena memang berbeda-beda prodinya. Kalau prodi serupa ya, yang misalnya seperti kita di Jogja juga ada gizi, kebidanan, keperawatan itu sama. Nah, tapi juga kami tidak punya keseling ya, karena keselingnya ada di Surabaya. Iya. Nah, kami punya Askes ya, prodi Askes, punya K3 gitu ya, kemudian punya RMIK, punya teknologi bank darah, dan juga punya Promkes di Malang ya. Kalau yang lainnya hampir sama. Iya. Guys, Bu Ana, tadi kita sudah berbincang banyak ya. Memang laboratorium itu adalah salah satu penunjang utama. Betul. Dari transformasi pendidikan kesehatan juga laboratorium menjadi sasaran untuk pengembangan. Betul. Ya. Makanya mungkin Poltekkes Kemenkes Malang ingin membangun laboratorium yang standar ya, yang standarized, sehingga belajar dari Jogja, belajar dari Semarang, belajar dari Unimus juga. Jadi kita mungkin perlu melihat laboratorium yang ada di institusi lain itu bagaimana. Kami Poltekkes Kemenkes Jogja juga sama dengan Poltekkes Kemenkes Malang. Jadi tidak hanya mengembangkan apa yang ada di dalam ya, artinya Poltekkes Kemenkes Yogyakarta itu laboratoriumnya kita usahakan untuk sesuai dengan standar kompetensi yang diharapkan. Kita juga belajar dengan Poltekkes yang kelas 1, kemudian universitas yang sudah akreditasi A dan lain sebagainya. Kalau di Malang Ibu sekarang sampai di mana untuk pengembangan laboratorium terpadunya? Iya. Jadi kami memang selama ini sudah punya ya lab-lab seperti juga di Jogja ya, di jurusan-jurusan itu sudah ada.
Nah, kemudian kami punya lab yang dipakai bersama seperti lab CBT tadi ya, atau multimedia tadi ya. Kemudian ada lab bahasa gitu ya. Sama ya Bu, Iya, standar ya standar. untuk Cuman Poltekkes. karena memang kita kan namanya Poltekkes atau apa namanya kantor pusat direktoratnya gitu ya. Lahirnya kan belakangan Bu Ida. Nah, sementara jurusan udah duluan ya. Lahir duluan gitu ya. Jadi kadang-kadang kita oh iya di sana ada, di sana ada, di sana ada, dan itu mirip gitu ya sama. Nah, kita pingin satukan gitu ya sehingga nanti untuk efektivitas dan efisiensi ya Bu. Jadi ruangan semakin sedikit, tenaga juga semakin sedikit. Nah tentunya kita akan lebih leluasa untuk menggunakan ruangan yang ada atau tenaga yang ada untuk kepentingan yang lain gitu ya. Nah memang kadang-kadang seperti juga di Jogja ya, jarak yang memang sering membuat kita problemnya di jarak problemnya seperti itu ya. Kalau di Jogja kan juga sama ya, kampusnya juga berjauhan. Ada yang tersebar. Nah di Malang juga Ibu, jadi Malang punya 7 kampus. Kampus utama memang di Jalan Ijen ya, Jalan Besar Ijen di Malang. Itu ada gizi, keperawatan, kebidanan di kampus utama itu, dan yang tadi jurusan kesehatan terapan yang tadi macam-macam tadi ada di kampus utama. Tapi kami punya juga keperawatan itu di kampus Trenggalek, di kampus Ponorogo, di kampus Blitar gitu ya. Kemudian di kampus Lawang gitu. Nah, tapi kami juga punya kebidanan di kampus Kediri, kampus Jember, prodi jauh ya. Dan itu memang sudah ada lab-labnya gitu. Kalau misalnya kita mau tarik ke Malang, selain jaraknya jauh ya, membutuhkan waktu, tenaga dan lain-lain. Luar biasa ya. Betul. Jadi akhirnya kami juga akan berpikir nanti kalau yang prodi jauh, apakah bisa kita menggunakan lab terpadu di Malang semua? Mungkin kita juga perlu berpikir dua kali ya Ibu ya. Kita berpikir ulang untuk efektivitas dan efisiensi. Betul, sebenarnya tujuan lab terpadu itu kan untuk efektivitas dan efisiensi ya Bu. Kalau memang prodinya jauh, mungkin untuk lab terpadu itu lebih baik ada di prodinya sendiri ya. Tapi untuk yang prodi berdekatan seperti kami kan ada 3 jurusan, mungkin lab terpadunya kita gunakan untuk bersama. Iya betul. Nah, apalagi kan kalau prodi-prodi di luar itu biasanya memang seperti kami di Malang itu hanya satu jenis. Jadi kalau keperawatan, misalnya keperawatan saja, kalau ini kebidanan saja, sehingga ya sudahlah memang untuk mereka dengan penciri yang ada gitu ya masing-masing di prodi ya. Mungkin kita akan tetap di prodi masing-masing. Tetapi kalau bisa kita gunakan di lab terpadu yang di Malang ya, dengan beberapa program studi yang memang mempunyai kemiripan ya, jadi bahan prakteknya atau mungkin ya, kompetensi yang diharapkan, tentunya angka baiknya akan kita tarik menjadi satu tempat itu lab terpadu. Rencana kami memang akan membangun ya 4-7 lantai gitu ya. Gedung lab terpadu beneran ya Bu? Bener-bener mungkin di lantai 1 mungkin yang tadi kami akan manfaatkan untuk klinik Pratama ya, karena mungkin masyarakat sudah lebih kenal karena dulu di Poltekkes Malang itu Bu memang digunakan untuk rumah sakit lapangan waktu Covid ya. Dan itu kapasitasnya bisa 350 tempat tidur dan itu kadang-kadang full Bu, jadi malah nggak muat gitu. Nah itu lumayan lama ya, jadi hampir 2 tahun ya. Sepanjang pandemi kemarin ya. Semacam pandemi Covid kemarin. Nah sehingga katakanlah masyarakat itu sudah tahu ya bahwa di situ ada rumah sakit gitu. Nah kami ditindaklanjuti dengan pendirian klinik ya. Terus dan lagi kita juga akan berpikir bahwa nanti kita tidak hanya menggunakan untuk kampus kita itu untuk teaching factory, jadi kami juga berpikir untuk menjadi teaching industry gitu ya. Jadi memang kedepannya ya Bu transformasi ini. Betul. Jadi karena kita berharap juga apalagi aset BLU yang ya, ada, apalagi BLU, aset yang ada mungkin juga bisa untuk ya kita upayakan untuk bisnis menghasilkan ya sehingga bisa menghasilkan cuan iya jadi koin dan poin ya Bu ya. Ada dapat 2 ya Bu. Selama ini hanya poin ya kita berpikirnya, tetapi asetnya sebegini mahal ya, sebegini banyak ini kayaknya juga harus kita berpikir ke
koin juga Iya. gitu ya. Nah, Benar itu tadi kita- yang ditanyakan sama PLP dari Poltekkes Malang ya. Iya Itu betul. kalau misalnya Poltekkes Kemenkes Yogyakarta pengalamannya kalau digunakan oleh pihak luar itu bagaimana? Mungkin mau belajar-belajar seperti itu juga ya Bu untuk Betul, mencari iya. cuan-cuan bagaimana karena Cuan-cuan tuh bagaimana BLU ya. Oke, Iya. itu mungkin nanti akan dilanjutkan juga dengan proses perencanaan pembangunan gedung mungkin ya. Iya betul. Iya, itu. Mm-mm. Gedung 7 lantai tadi ya Bu, luar biasa. 7 lantai. Kalau kami ini sudah membangun gedungnya udah jadi 6 lantai ya untuk iya. laboratorium terpadu ya. Iya. Dan memang kedepannya laboratorium ini akan terus dikembangkan sesuai dengan kompetensi karena selain keperawatan dan kebidanan, prodi-prodi yang lain juga akan menyusul untuk ujian Oh, kompetensi iya, ya Bu. betul betul iya. Poltekkes Kemenkes Yogyakarta kemarin jadi percontohan untuk ujian kompetensi keperawatan gigi, tenaga iya, kesehatan iya. gigi ya, prodi Iya, gigi. betul. Jadi uji cobanya di laboratorium kita. Kebetulan karena kita baru, laboratoriumnya juga sangat lengkap untuk gigi. Jadi diuji coba untuk OSCE OSC untuk ya. gigi ya. Mm-mm, Yang betul. kalau yang keperawatan dan kebidanan memang udah lama ya Bu. Udah Di lama Malang ya. juga begitu ya. Iya betul. Sama. Iya, terus kami juga kemarin dapat informasi, mungkin sharing juga waktu di Unimus ya Bu ya, karena memang di sana terutama di FK kemarin Fakultas Iya. Kedokterannya mereka juga menyampaikan informasi bahwa untuk lab terpadunya mereka itu udah studi banding di 5 negara. Oh, Di di 5 beberapa negara ya. negara, Wah, udah iya. go internasional ya Unimus. Betul. Jadi terus makanya kemarin kata Pak Dekannya apa namanya Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan itu ya, Iya. Fikesnya waktu kemarin Pak Aldi Rosidi itu bilang gini, Bu, nanti tetap harus ke FK ya Bu, karena kami sudah punya standar untuk lab OSCE-nya ini untuk apa namanya standardized internasional Iya. katanya gitu ya. Wah, berarti kita juga berpikir juga nanti Iya. untuk melihat ke situ gitu. Nah, terus beberapa memang udah bagus Bu. Jadi Iya. kami juga belajar kemarin dari sana. Dan ya kita juga memang perlu dibanding ke tempat-tempat seperti Iya, itu betul. juga ya, sehingga kita banyak punya Terbuka ya terbuka, pemikiran kita betul. untuk mengembangkan apa yang kita punya. Iya, ya. dan lagi memang kita harus saling berbagi ya. Jadi walaupun kami belum sempat studi banding keluar, Iya. tapi karena di Unimus kemarin kita sudah diceritakan, kita juga sudah dapat beberapa informasi gitu ya. Dan mereka juga tetap terbuka bahwa Bu Ana, kami juga pingin dapat masukan loh Iya. dari ini, karena belum tentu yang kami implementasikan ini juga sudah bagus gitu ya. Mungkin ada beberapa hal ya. Jadi mereka juga tetap terbuka. Jadi kami juga bisa saling share ya dengan mereka. Biasanya memang begitu Bu. Kami Poltekkes Kemenkes Yogyakarta juga minta saran-saran. Biasanya kalau pihak luar itu memotret kita itu lebih objektif, Iya, betul. ya. Dan Bisa lebih lebih terlihat, melihat ya kekurangan kita di mana. Kalau kita memotret diri kita sendiri biasanya sudah puas. sudah gitu ya. puas. Padahal Jadi belum. kami juga butuh Iya. saran-saran dari Poltekkes Malang, dari Bu Ana dan tim. Apa yang harus kami perbaiki Iya. ya. Sama-sama kita memperbaiki Iya, betul, diri. Nanti betul. kalau Bu Ana sudah selesai gedungnya, mungkin kita akan berkunjung ke sana, itu Bu. dia, Ibu Ida. Jadi nanti kalau kita sudah jadi, mungkin Iya. kita sudah mulai berjalan gitu ya. Nah, mungkin proses perjalanan tersebut nanti Poltekkes Jogja, Bu Ida dan teman-teman bisa main ke Malang. Kami di Monep, Ibu. Iya, kita akan Nanti dilihat, Bu Ana monitoring ini, ya. ini belum pas nih, Iya. ini kurang begini gitu. Wah, kami akan sangat senang sekali gitu ya, saling apa namanya, memberikan masukan gitu ya, Bu Ida ya. Iya, untuk kebaikan bersama ya, Bu. Betul. Sama-sama anak Kementerian Kesehatan Iya, ya. Jadi kita satu berkembang induk bersama Bu. ya. Iya, satu induk. Berkembang bersama supaya akreditasi prodinya juga bisa A semua ya, Bu. Iya, Karena amin. memang akreditasi prodi itu sebagian besar penyumbangnya adalah laboratorium, Betul, termasuk uji iya. kompetensinya. Iya, karena Dengan- kita memang skill Bu Iya, yang betul sekali. dibutuhkan ya. Dengan laboratorium yang bagus, ujian kompetensi yang baik, mahasiswa kita nanti insya Allah akan kompeten di semua prodi ya Bu. Amin ya rabbal alamin. Mungkin begitu bincang-bincang sore kita Iya. hari ini. Terima kasih banyak. Ini Sama-sama, waktunya Bu Bu Ana Ida. sudah meluangkan waktu untuk cangkir acara kegiatan berbincang dan berpikir. Oh, iya.
Oh Bu Ana, sebelum kita penutupan untuk acara ini, mungkin bisa closing statement dari Poltekkes Kemenkes Malang yang diwakili oleh Bu Ana. Monggo Bu Ana. Baik, terima kasih Bu Ida. Kami sudah berkunjung dan diterima, walaupun ini banyak yang sedang keluar ya Bu. Iya, Salam pimpinannya sedang ya, keluar. jadi salam dari pimpinan kami juga, Iya. dari Pak Budi, dari Direktur Poltekkes Kemenkes Malang, kepada Pak Joko Iya, ya, Direktur nggih. Poltekkes Jogja. Kami walaupun tidak ketemu sudah Iya. senang ya, sudah bisa bertemu di sini, dan kita sama-sama berjuang ya Bu Ida ya, sama-sama Iya. maju, sama-sama saling mengisi Nggih. ya, saling memberikan masukan, dan itu adalah maju satu, maju semua. Ya. Begitu ya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ana, closing statementnya ini mengakhiri kegiatan berbincang dan berpikir cangkir dari Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Semoga apa yang sudah kita lakukan memberikan manfaat bagi institusi kita masing-masing, bagi Kementerian Kesehatan Amin ya rabbal kita. alamin. Demikian saya Ida Mardalena dari Poltekkes Kemenkes Yogyakarta mengakhiri kegiatan kita. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.